Oke. Kamu buka di e-learning. Kemarin yang misalnya ternyata belum bisa masuk, ya sudah. Yang penting kamu sudah mengirimkan UTS-nya. Nah, itu nanti kita lihat lagi setelah apa namanya mau AS nanti aja ya. Tinggal berapa kali pertemuan lagi. Nggak terasa kita sudah pertemuan ke-11. 11, 12, berarti minggu depan sekali lagi. 11, 12, 13, 14. 13 dan 14 biasanya Pak Dian menggunakan bagi mereka untuk presentasi ya. Iya, Pak. Jadi bisa kamu baca yang ada. Oh, apa e-learningnya? Ya, ya, Itu ya. presentasinya kelompok atau gimana, Pak? Oh, per individu ya. Jadi Oh, tugasmu nggih, kemarin nggih, apa? individu. Gitu aja, wes kamu ceritakan. Nggih. Oh, e-learningnya kok pasti seperti itu ya. Tunggu. Nah, wes masuk dari perencanaan bangunan. Oke, bisa lihat semua, semoga. Oke. Lemot banget tuh. Si e-learningnya tuh dibuka. Wah, padahal ini sudah menggunakan organik kampus ya hari ini. Ternyata kok ini waktu ini 5 7 10 11 11 itu kita bicarakan tentang adanya pentingnya campur tangan pemerintah terhadap perencanaan bangunan. Ada beberapa hal, ada empat hal yang menyebabkan pemerintah itu harus campur tangan. Jadi kenapa kok kita sebagai pemerintah, sebenarnya kota atau suatu wilayah itu ibaratnya seperti memelihara apa ya, hewan apa kucing istilahnya.
itu dibiarkan ya berkembang sendiri. Nah, tinggal perkembangannya itu ke arah positif atau ke arah negatif. Untuk itu makanya ada teori dari Todaro dan Smith ini mengemukakan pentingnya perencanaan pembangunan. Yang pertama karena adanya kegagalan pasar. Jadi tidak terlepas dari adanya kegagalan pasar. Kegagalan pasar itu apa? Nah, sekarang mungkin kasus yang sedang berjalan itu misalnya mobil listrik atau sepeda listrik. Itu ya sebagai pemerintah ya harus punya campur tangan. Kita melihat misalnya mobil listrik pertama sangat mahal. Kedua, kadang orang itu yang sudah punya mobil mau beralih ke listrik juga dia berpikir toh, kecuali yang uangnya banyak ya kan, beli mobil itu ya atau sepeda itu tidak main-main lah, mahal. Itu penetrasinya bagaimana, apakah berhasil atau tidak, itu perlu campur tangan pemerintah dengan subsidi atau bagaimana. Demikian juga apa misalnya dengan, karena masyarakat itu menunggu bahwa motor atau mobil listrik itu harus berusia lebih dari 8 tahun. Karena sudah 8 tahun ya, seperti kita tahu mobil itu umurnya sudah 100 tahun lebih loh. Jadi ibaratnya sudah terpercaya selama 100 tahun, itu sudah tahulah kelemahannya, kekurangannya. Terus mau disuruh berganti ke mobil listrik atau sepeda listrik itu ya belum terbukti. Misalnya nanti usianya apa namanya, usianya baterainya bagaimana. Termasuk campur tangan pemerintah yang lainnya, misalnya di bidang apa namanya, subsidi. Katanya sih kita subsidi minyak pertalite itu, terus subsidi LPG, tapi kenyataannya juga kita nggak pernah tahu hitung-hitungannya. Ketika di luar negeri naik, kita juga naik. Padahal banyak juga yang tidak seluruhnya kok impor itu minyak dari misalnya dari Irak atau Iran atau Timur Tengah ya. Justru minyak kita itu sangat bagus. Minyak ada di Bojonegoro misalnya, tambang minyak. Tidak sejelek yang ada di Arab Saudi. Nah, Arab Saudi yang kita beli sekarang ini, yang kita konsumsi, itu dari Arab Saudi. Contohnya, atau dari Timur Tengah lah. Nah, ya sangat membuat udara sangat tercemar. Jadi minyak bumi kita itu sebenarnya ibaratnya kotor itu hanya mungkin 60%. Nah, itu karena baiknya itu justru minyak kita dijual ke luar negeri, nah, kan minyak kita lebih mahal. Akhirnya apa namanya? Misalnya sama-sama pertalitnya ya, tapi kita kualitas A. Pertalitnya yang harganya 15.000 lah, dijual ke dunia luar hanya 10.000 tetap. Kan untung 5.000 lah. Untung 5.000-nya ini untuk membeli uh, pertalit yang bisa ibaratnya 10.000 tadi, ya, dapat 1,5 liter. Nah itu kan tinggal berapa kilo barel kali kan. Itu memang ya harus campur tangan pemerintah itu dalam hal positif atau negatif kan. Kegagalan pasar itu penting juga. Kalau positifnya misalnya jangan sampai masyarakat itu daya belinya juga turun. Ntar lagi ada wacana mau naik lagi pertalit, pertama ini pertalit ya, pertalit plus plus lah, pokoknya plus plus itu pasti harganya naik. Itu juga membuat apa-apa mahal, harga mahal. Kita lihat karena harga naik pertalit, nah, itu pemerintah harus bisa campur tangan. Kegagalan pasar apa? Misalnya masyarakat daya belinya berkurang, bahaya kalau nggak ada orang yang ibaratnya dulu beli 10.000 dapat 10 telur misalnya. Sekarang 10.000 hanya dapat 3 orang. Sementara perutnya sama. Kalau orang nggak makan ya akhirnya waduh bisa demo. Tahun seperti 98 itu memang mencekam ya.
Mencekam dalam arti apa-apa lebih mahal. Sekarang itu sudah mulai mahal ya apa-apa. Tapi ini lebih mahal lagi. Sehingga ya akhirnya mau tidak mau Presiden Soeharto pada saat itu di demo mahasiswa. Kalau ini seperti itu lagi ya memang harus turun mahasiswa. Gagal pasar itu harus diantisipasi pemerintah. Sehingga perencanaan bangunannya bisa berjalan dengan sesuai direncanakan. Termasuk IKN itu kegagalan pasarnya bisa jadi sudah tiba-tiba sudah ganti pimpinan walaupun disangka bahwa tidak ada masalah. Mestinya mesti ada masalah. Kalau kita secara orang normal tidak ada masalah. Cuma saking pinternya pemerintah, dia tidak ingin IKN itu tidak bisa dikatakan gagal, gagal pasar. Maka dari itu langsung diganti kepalanya. Pemerintah harus campur tangan. Yang kedua, nah ini ya, adanya gagal pasar itu disebabkan adanya 3-4 hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Karena pertama adanya kekuatan monopoli. Sekarang ya barang-barang buatan Israel katanya sih nggak boleh. Orang UMKM harus juga hidup termasuk. Sekarang beli bahan-bahan bahan bakar misalnya harus impor itu juga nggak boleh. Monopoli negara Arab Saudi ya kan. Yang kaya semakin kaya, yang kita miskin semakin miskin. Atau mungkin dari Brunei misalnya. Yang kedua ada eksternalitas. Eksternal itu faktor luar. Ini yang misalnya perang perang apa ini namanya? Palestina, perang Ukraina belum selesai. Ini perang Israelnya sudah mulai merambat ke Irak, Iran, Lebanon, walaupun belum temen ya. Siapa tahu terakhirnya wah tambah susah minyak. Ada namanya Selat Hormuz di dekatnya Irak dan Iran itu sudah ditutup ya kita pernah mengalami krisisnya lebih parah daripada sekarang ya tahun 86. Oh, kamu belum lahir paling. Nah, akibat perang Irak, Iran dan Kuwait itu wah yang dulunya bensin itu hanya Rp50 menjadi Rp300 atau 500. Jadi itu juga kita mengalami apa namanya harganya tak karu-karuan namanya apa namanya pokoknya kena apa namanya kena devaluasi atau apa. Yang ketiga adanya barang publik. Ada barang publik ya seperti tadi kita bicarakan minyak bumi dan macam-macam. Terus apa namanya adanya barang publik itu terutama sembako itu sampai nggak kebeli masyarakat marah nggak bisa terjadi huru hara seperti sebenarnya. Yang keempat informasi tidak sempurna. Nah, informasi tidak sempurna itu juga membahayakan. Diperketat seperti di negara Cina itu informasi bahaya menjadi negara komunis ya dibuat sakarepmu bebas misalnya ya bahaya juga karena orang akan membuat hoax ya hoax ya, itu yang membahayakan persatuan dan kesatuan itu ada gagal pasar ya itu tadi 1, 2, 3. Yang kedua adalah mobilisasi dan alokasi sumber daya. Nah, ini juga pemerintah perlu campur tangan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, sumber daya kapital keuangan harus terjaga dengan baik dalam arti bahwa sebagian tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif atau coba-coba. Investasi harus secara cermat, seluruhan, memberikan sumbangan maksimal sehingga nantinya dapat memberikan produktivitas yang lebih tinggi. Mobilisasi dan alokasi sumber daya alam Kalimantan. Tapi sumber daya alam itu tidak ada apa-apanya atau kapital kalau nggak ada manusianya. Nah,
saat ini yang sangat potensi sumber daya manusia yang ada di Pulau Jawa. Nah, itu sama Pak Presiden mau diarahkan ke apa jadi IKN itu. Tapi yang sudah di Jawa itu kadang disuruh kembali ke hutan, ya mikir. Sekarang sudah tahun 2024, masuk kalau di Jawa yang di IKN itu hutannya menggambarkan ketika Pulau Jawa tahun 80-an, 70-an. Ya, masih lebat. Makanya kadang harus ada sumber daya alokasi mobilisasi. Jangan sampai tenaga kerja hanya di Jawa. Tapi ya tidak semudah itu. Tidak semudah itu, Bro, katanya gitu. Jadi ya harus direncanakan. Pemerintah harus akhirnya tanggal 17 Agustus besok harus jadi upacara di sana. Yang ketiga adalah yang harus campur tangan dari pemerintah adalah dampak psikologis dan dampak terhadap sikap dan budaya. Tujuan pembangunan ekonomi dan sosial mempunyai dampak psikologis dan penerimaan berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat. Nah, makanya kemarin ada hura apa jadi gonjang-ganjing IKN itu, mungkin masyarakat sekitar itu ya tidak semudah itu menerima IKN. Ternyata mungkin masih ada penyerobotan tanah atau bagaimana ya. Kita nggak tahu. Nah, semoga aja ketika ada penyerobotan tanah misalnya, jangan sampai seperti penggunaan cara-cara Orde Baru. Moro-moro di ada karung isinya orang, nah itu dibunuh atau dihilangkan. Nah, kita harus bijak. Ya, nggak mau untuk IKN, kenapa? Diselesaikan dengan baik. Kalau Pak Dian punya pengalaman yang buruk itu tentang pembangunan di daerah rumahnya Pak Dian di Bojonegoro sana. Mari proyeknya mari tinggal geledak. Kan ada itu karena mau membawa kendaraan yang besar itu bukit apa itu. Akhirnya harusnya melewati rumahnya Pak Dian bongkar. Tapi ketika mau pulang wassalam ya nggak izin ya nggak apa, sudah pagar rumah itu ya hancur. Jangan sampai seperti itu. Itu dari orang kapok. Kalau di Tuban itu psikologisnya hancur sekarang orang-orang yang kayak mendadak satu desa. Bisa beli Fortuner, bisa beli Pajero, atau mungkin paling jelek lah kali Avanza ya. Tapi dia biasa tani, biasa naik sepeda motor butut, nggak ada SIM-nya, bukan SIM loh, nggak ada pajaknya ke sawah. Tiba-tiba misalnya pajaknya misalnya Kalya atau Avanza itu aja 2 juta setengah pajak, atau mungkin Pajero yang 5 juta atau 10 juta pajaknya, ya hancur penduduk di situ. Nggak psikologis di situ nggak boleh seperti itu, nggak ada orang kapok akhirnya pembangunan. Harusnya pemerintah campur tangan itu, bagaimana misalnya yang dapat uang bermiliar-miliar itu bisa dibelikan tanah yang lain di tempat lain, bisa digunakan untuk modal kerja usaha. Nah, pemerintah itu juga perlu campur tangan, tapi juga nggarai pas lah pusing. Nah, akhirnya pemerintah itu campur tangannya harus memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, dari kelompok suku bangsa, sehingga tujuan bangunan lebih mudah tercapai. Supaya memperoleh dukungan itu ya cara membangunnya ya harus yang manusiawi, misalnya humanisme. Jangan ketika proyek selesai tinggal geledak, kena istilahnya orang Jawa apa ya, tinggal gelanggang colong pelayu, gak urus, baik cair ya sudah lah itu yang. Padahal dampak masyarakat yang kena proyek pembangunan itu tidak sehari 2 hari, bahkan bisa 7 turunan. Itu yang makanya harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Yang selanjutnya, yang kenapa perlu pemerintah campur tangan, biasanya karena adanya bantuan luar negeri. Kalau ada
bantuan dari luar negeri kalau nggak ada campur tangan pemerintah, mereka juga ragu-ragu tenan tak proyek ini misalnya. Untuk itulah maka pemerintah harus campur tangan. Oh ini siapa yang menjamin proyek ini bisa nggak berhasil? Pemerintah, uangnya harusnya balik. Ya. Walaupun banyak proyek seperti itu nggak balik duitnya, hilang, masalah. Makanya harus ada campur tangan, terutama bantuan luar negeri ya. Yang kedua adalah ada beberapa persyaratan yang diajukan oleh negara donor yang berkaitan dengan isu-isu global bentukan perencanaan lebih matang. Nah, memang harus kita akui sih bahwa pemerintah punya kebijakan, punya perencanaan yang lebih matang karena ibaratnya bangun jalan itu sudah berkali-kali. Beda dengan kita LSM macam-macam. Itu makanya pemerintah wajib apa tadi melakukan campur tangan. Nah, ini nanti ada beberapa ini buka mungkin PDF-nya ini bisa buka nggak ya? Nah, kita lihat di e-learning ya, kamu lihat nanti siapa tahu isinya apa. Nah, akhirnya di sini teori perencanaan bangunan itu selain pemerintah harus ada partisipasi dari masyarakat. Ini bukunya dari kamu 2018 ya. Kamu buka di e-learningnya Muhammad Iqbal bahwa ini menceritakan berbagai macam bahwa pembangunan itu harus disertai partisipasi masyarakat. Nah, ini ada mengetahui tentang pengertian perencanaan, pengertian partisipatif, pengertian pembangunan, pengertian masyarakat organisasi. Namanya harus bisa bekerja secara tim, secara kelompok. Itu tidak mudah memang. Nah, ini ada strateginya, ada perencanaan partisipasinya, mazhabnya, paradigma. Nah, di bawah bahwa perencanaan partisipatif itu nanti jadi pemerintah itu harus harus ikut ya dilibatkan dan pemerintah ini juga harus bisa melibatkan masyarakat. Jadi pembangunan aja mau tiga no tukang tok ini enggak harus supaya misalnya bangun jalan nggak jadi jangan sampai terus akhirnya terjadi sering banjir. Nah, ini ada beberapa masa mungkin perlu kamu baca ya mazhab modernisme dan postmodernisme. Masa modernisme itu modern, ada post setelah modernisasi itu apa? Ada mazhab paradigma. Paradigma itu pandangan-pandangan masyarakat bahwa negara yang maju itu dimulai dengan banyak pembangunan. Tetapi seperti yang sudah ada, seperti kita manusia ya, kita lahir ceprot, terus sekarang kamu remaja, ntar lagi kamu jadi bapak-bapak atau jadi emak-emak, jadi tua-tua terus slow mati. Pembangunan juga seperti itu, ada masalah. Supaya tidak terjadi mati itu tadi, kalau manusia kan sudah mati sudah. Supaya pembangunan atau kota tidak mati, di situ harus menampilkan perencanaan seperti ibaratnya orang lahir itu menjadi bayi. Misalnya perencanaan kalau dulu pemerintah secara konvensional, sekarang pemerintahan menggunakan electronic government, e-gov. Nah, itu sudah berarti kan bayi lagi. Nah, sekarang
bukan hanya electronic government atau murah elektronik, tapi harus juga berbasis AI. Jadi pemerintah seperti itu. Nggak usah kamu debat dengan DPR, tapi DPR ini nanti apa AM mesin AI ini memberikan harus ini misalnya mau debat dengan DPR dan apa harus dilakukan. Nanti insya Allah mungkin kalau setelah hanya electronic government, mungkin pemerintah masa depan itu adalah yang berbasiskan AI juga, artificial intelligence. Kalau ini dulu ada postmodernisme, modernisme, ada paradigma, developmentalisme, modernisme, ada sebagai pendekatan transformasi masyarakat. Ini ada pergeseran-pergeseran yang nanti kamu perlu baca. Terus ada prosedur-prosedur perencanaan partisipatif. Ini mungkin perlu sekali-sekali kita nanti buka lagi, perlu di share. Dari sini ada yang tanyakan? Nah, ini sudah ada peringatan 10 menit lagi berakhir. Monggo. Apa seperti ya maksudnya ya. Oh, jadi pemerintah itu harus cawe-cawe lah. Tapi pemerintah tidak hanya boleh cawe-cawe saja. Pemerintah harus bisa mengajak masyarakat itu melakukan pembangunan. Misalkan di situ ada pembangunan waduk, nah, gitu aja. Ternyata waduk nggak Pak, melibatkan saya masyarakat. sedikit bertanya. Oke, monggo silakan. Yeah. Kalau terkait tadi pemerintah kan ikut dalam perencanaan pembangunan. Hmm. Nah, apabila perencanaan pembangunan atau proses pembangunan itu dirasa gagal, Hmm. nah itu caranya itu bagaimana, Pak? Tetap dilanjut atau dirumuskan kembali atau bagaimana? Nah itu tadi kita harus berproses seperti kita kan manusia ya, dari lahir terus gede-gede terus mati lah, mati itu kan berarti cara perencanaan bangunan itu gagal. Nah, akhirnya harus dilahirkan lagi ya harus dirumuskan lagi. Nah, dalam merumuskan itu sangat bahaya misalnya tidak ada partisipasi dari masyarakat. Itu ya harus akhirnya ada musrembang macam-macam itu ya direncanakan lagi. Nah, celakanya kalau pemerintah yang kurang partisipatif dengan masyarakat, pokoknya proyek. Itu tadi mau tak ceritain, misalnya di situ mengatasi kemarin dengan membuat embung ya, ternyata tidak ada perencanaan dengan partisipasi masyarakat. Akhirnya apa embung itu? Bukan hanya memenuhi air minum, tapi bisa jadi di situ banyak orang tenggelam loh. Kan bahaya ya. Nah, itu contoh pemerintah itu harus ikut, tapi juga harus pemerintah partisipasi masyarakat. Oh ini, nah, misalnya akhirnya dikasih ikannya itu boleh diambil masyarakat setempat. Nah, jadi masyarakat ikut membantu karena uangnya uang pajak dari masyarakat. Nah, celakanya kadang itu ya jadi korupsi itu loh ya. Itu moro-moro gak enak apa-apa, moro-moro bangun apa gitu lah itu sing bahaya. Nah, makanya kita lihat yang kita bangun misalnya sekarang ini apa ya? Ibu kota negara ini. Ada nggak partisipasi dari masyarakat? Kalau kita melihat perencanaan pembangunan ibu kota yang gagal akhirnya, misalnya contoh Myanmar atau apa itu, terus ada ibu kota mana lagi itu, banyak di Google ya kamu lihat. Berarti itu pemerintah ya sak maunya tok, tanpa melibatkan masyarakat. Nah, semoga kita yang mungkin kok kelihatan dari tahun bulan-bulan ini itu kok agak berat ya. Dalam arti misalnya daya beli masyarakat turun, kita semuanya naik semua apa-apa, perpajakan naik, ada kemarin saya lihat tarif listrik naik, BBM juga mau naik. Jangan sampai itu pemerintah berulah ya, dalam arti mau mencari uang untuk membangun IKN ya. Nah itu yang makanya jangan salahkan ekonom-ekonom yang berteriak-teriak itu, tapi ya
Itu repotnya ya, karena orang kekuasaan itu memang ya harus konsisten melawannya. Jadi berarti pemerintah sendiri harus pro rakyat. Nah, pemerintah pro rakyat itu misalnya gagal itu, pemerintah nggak akan disalahkan ya. Tapi nek gak tahu mbek rakyat, wajah salah nek mahasiswa misalnya demo terus moro-moro geruduk gedung DPR sing ngopo, moro-moro ngambruk nopo, misalnya lah itu. Nah, jadi memang harus partisipasi. Ada namanya musrembang itu. Musrembang tapi ya sayangnya tidak semua orang bisa terlibat, padahal harusnya bisa terlibat. Dan itu harusnya dengan pemerintah bersifat electronic government, ya sama seperti kita lihat video YouTube itu loh. Kamu share atau like atau komen ya, harusnya pemerintah juga bisa membuka seperti itu. Nah, melihat fenomena-fenomena, bisa memberikan saran. Tapi ternyata hal tersebut apa karena pemerintahnya masih dalam tahap apa ya, belajar kah atau mungkin agak anti kritik namanya seperti itu ya, sehingga ya kita hanya bisa lihat dari berita-berita lu kok ini salah lo ayo. Nah, efeknya itu bukan 1-2 hari saja, bisa setelah kamu besar kayak Pak Dian ya wis tuwek iki mesti efeknya dulu gitu. Efek 98 itu tidak bisa hilang sampai tahun 2024 sekarang. Nah, setelah 98 itu bensin kan naik. Nah, seperti itu terus. Jadi alasannya masyarakat seperti ini, itu dan sebagainya ya. Itu makanya jangan salahkan. Tapi sayangnya eh, apa? Kita juga mungkin mudah diadu domba, dipecah-pecah. Kita juga pun harus ahli yang kuat. Jadi tetap permainan-permainan kekuasaan itu nanti hubungannya dengan teori perencanaan pembangunan berkaitan. Ya, merasakannya mungkin nanti tidak 1-2 hari itu tadi ya. Itu makanya harus partisipasi. Yang terasa itu ada di tingkat desa, di mana ketika Pak Lurah misalnya, untuk bisa jadi lurah itu kan dulu bondo, banyak yang bondo ya istilahnya. Akhirnya dia mencari modal balik. Akhirnya ada yang pokoknya macam-macam diakali. Tapi nek pemerintah desanya bagus, memang musrembangnya jalan. Banyak misalnya di daerah Pak Dian sini, Bojonegoro itu maju, sangat maju. Bahkan mungkin sajane penting masyarakat itu teropeni, ter teropeni gampangannya ya bahasanya. Bisa makan. Mungkin misalnya produk nakalan sedikit itu loh, Pak Lurahnya misalnya. Itu akan didukung misalnya sampai 3 periode. Nah, pemerintah ya harus agak pro-pro rakyat itu harus partisipasi. Sehingga misalnya seperti zamannya presiden kita ya kedua Soeharto itu ya kan macam-macam permainannya. Tapi karena pada saat itu ya ibaratnya sandang pangan murah lah daripada sekarang. Sampai 32 tahun ya bisa berkuasa. Nah, tapi kalau kita lihat presiden setelah 5 tahun ya pengen ganti ya, pemenang 10 tahun. Nah itu makanya memang penting campur tangan, tapi harus bisa apa namanya partisipasi masyarakat. Nah itu nanti kita buka untuk apa ya sesi-sesi selanjutnya. Siapa tahu besok ada tulisanmu yang tugasmu mata kuliah yang seperti itu ya. Mungkin gitu Mas Januar. Ya, Jadi terima ya, kasih Pak. semuanya harus seperti Pak Dian ini kuliah ya, semuanya harus ada yang tanya lah. Walaupun nggak ngerti jawabannya, walaupun kita harus nyari di Google, paling nggak kita sama-sama belajar. Tidak paling pointer enggak, tapi kita ngerti. Oh iya, masalah-masalah yang harus kita ada. Itu Mas. Oke ya, yang lainnya ada yang tanya sebelum kita akhiri. Karena 1 menit lagi, monggo. Nggak ada, kita akhiri ya. Nah, pertemuan hari ini. Semoga walaupun kita sebentar, nah, tetapi ilmunya bermanfaat untuk kamu saklawase. Nah, bahasanya Jawa Amin. saklawase. Sehingga manfaatnya banyak. Kalau kita uh, sangat hitung-hitungan kadang juga repot ya apa-apa itu. Makanya harus diniati mencari ilmu terbaik. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup dengan perkuliahan hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari walaupun sebentar sangat manfaat bagi kita semua. Nah, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.